Berikut ini adalah Pak Trian. Pak Trian ini adalah seorang petani pemula, cabai dan juga jagung. Ya, kalau Bapak Ibu lihat pertanyaan dari Pak Trian ini, coba Bapak Ibu baca pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan pertanian jagung dan cabai, Bapak Ibu anggap pertanyaan seperti ini loh, kok remeh sekali, sepele sekali pertanyaannya. Nah, tetapi untuk pemula seperti Pak Trian, ini memecah otak. Dunia seperti mau runtuh kalau dapat masalah begini. Kalau Bapak Ibu kan masalah sepele, apanya yang runtuh? Nah, untuk pemula ini sangat berbahaya, begitu ya. Sangat menguras energi, bahkan nggak tidur ini kayaknya masalah seperti ini. Karena bagi pemula itu masalah sesimpel ini adalah masalah besar. Nah, Pak Trian ini adalah seorang member konsultasi premium dengan saya. Jadi Bapak Ibu kalau tertarik dan berminat untuk pertanyaan dan masalahnya, kita kupas tuntas seperti ini. Bapak Ibu bisa berlangganan secara langsung di bawah video ini di kolom deskripsi. Ada nomor WA admin di situ. Bisa Bapak Ibu hubungi atau mengirimkan via Dana. Murah sekali Bapak Ibu, sangat murah ya. Bayangin Bapak Ibu, Rp50.000 Bapak Trian bertanya seperti ini, saya jelaskan secara detail. Dan ini akan detail sekali untuk pemula ya. Baik, masalah yang dialami Pak Trian ini, Bapak Ibu lihat pertanyaannya ya. Saya baca di sini pertanyaan dari Pak Trian dan masalahnya. Yang pertama dari Pak Trian ini, saya Pak mengalami cabai yang sudah usia 30 HST, tetapi cabai saya ini sepertinya stagnan, tidak subur, kerdil. Gambar cabainya seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu tanam cabai umur 30 HST perkembangannya seperti ini? 30 HST seperti ini. Bagaimana? Harusnya cabai ini kita sudah persiapkan untuk transisi. Seharusnya kita sudah mempersiapkan bunga di sini usia 30 35. Iya kan? Ori 212 lagi jenisnya. Bukan main-main bibitnya ini ya. Ori 212 itu usia 30 33 35. Itu hari ini 2 hari yang lalu kan WA-nya. Hari ini sudah 32 HST kan. Ini sudah transisi. Sudah harus kita kasih pupuk transisi. Pupuk nitrogen sudah kita hentikan di sini. Sudah kita kecilkan. Tetapi buktinya apa? Ini masih butuh banyak nitrogen. Masih vegetatif murni. Kendalanya di mana? Kendalanya karena tumpang sari. Dengan apa? Dengan jagung, ya. Baik. Jadi masalahnya itu yang pertama, pertumbuhan tidak merata, pertumbuhan stagnan. Oke ya. Yang kedua Pak Trian minta untuk diracik, ya. Saya minta dong racikan pupuk untuk vegetatif, generatif, ya, dan transisi. Untuk ketiga fase itu supaya pertumbuhannya optimal. Nah, yang berikut insektisida dan pestisida. Oke. Kemudian yang berikut lagi Pak Trian tanya metodenya seperti apa. Nah, jadi gini Pak Trian dan Bapak Ibu semua yang kebetulan pemula. Rata-rata kita mendengarkan bahwa lebih baik tumpang sari itu dengan cabai dengan jagung. Betul. Kalau bisa kombinasi tambah satu lagi. Kalau 2 itu masih kurang kalau saya. Saya kalau mau tumpang sari saya bikin 3. Satunya lagi apa? Satunya lagi yang merambat. Seperti itu, yang dia merambat. Jadi lengkaplah semua 3-tiganya. Atau misalnya kacang tanah di situ, tambah satu lagi ya. Kalau tumpang sari seperti ini apakah baik? Baik, tetapi bermasalah dari segi jarak tanam dan interval tanam. Jadi jarak antara cabai dan jagung itu sudah salah. Dari keterangan Pak Trian itu sudah salah ya. Bapak Ibu lihat gambarnya dekat sekali. Itu sekitar berapa? 7 sampai 10 cm kan? Tidak ideal. Seperti itu. Jarak tanam sudah salah ya, yang pertama. Yang kedua, interval waktu antara tanam cabai dan tanam jagung. Salah juga. Seperti itu ya. Di situ Bapak Ibu lihat pertanyaannya. Keterangan dari Pak Trian apa? Cabai ori 212 usia 30 HST. Sedangkan jagung 94 HST. Nah, kalau cabai 30 HST, jagung 94 HST, berarti kita sudah tahu cabai ini ditanam waktu jagung usia 64 HST. Jagung 64 HST itu sudah mau persiapan mau panen. Jagung mau panen, cabai baru tanam. Salah. Tetapi wajar saja karena Pak Trian pemula dan ini informasi yang tepat. Pak Trian tidak salah berlangganan ya. Bapak Trian sudah bertemu orang yang tepat. Baik, kita mulai. Kalau begitu Pak Roni, masalahnya ada di mana? Masalahnya yang pertama, nanti kita racik ya. Nanti kita racik pupuk untuk Pak Trian. Kemudian saya kasih alternatif pestisidanya. Yang sekarang yang perlu Pak Trian ketahui poin-poinnya yang harus dicatat. Siapkan buku, saya saja masih mencatat sampai hari ini ya. Siapkan buku dan pulpen catatan untuk mencatat ya. Begini. Jarak tanam itu, Pak Trian, antara cabai dan jagung itu harus 50 cm. Seperti itu. Kalau mau tumpang sari, jarak tanamnya harus 50 cm antara jagung dan cabai. Minimal itu. Seperti itu ya. Supaya apa? Karena gini, jagung itu bentangan akarnya itu 40 sampai 45 cm ya. Cabai itu juga sama, 40 cm. Nah, kalau misalnya ini cabai, ini jagung, jaraknya 50 cm, maka kalau jagung akarnya 40 cm, maka dia akan 20 ke sini dan 20 ke sini. Totalnya 40 kan? Cabai pun sama. 20 ke sini, 20 ke sini, 20 cm. Totalnya 40 cm. Nah, kalau cabai jarak tanamnya 50 cm dengan jagung, maka jagung akarnya maksimal 20 cm dan cabai maksimal 20 cm. Oke ya, masih ada space 10 cm. Jadi mereka tidak berebut-berebut makanan. Begitu ya, masih ada jarak 10 cm akarnya bertemu. Masih ada pemisahnya. Itu makanya saya bilang 50 cm itu ideal. Begitu ya, ilmu pertama. Ilmu kedua, kalau misalnya 50 cm seperti itu, kanopi daun jagung dan kanopi daun cabai itu beda. Ukurannya saja sudah beda. Kanopi jagung itu lebih lebar, lebih teduh.
Jadi kalau jaraknya 10 cm atau 7 cm mepet dia, ya, maka dia akan menutupi semua cabai-cabai itu. Akhirnya cabai tidak mendapatkan sinar matahari yang optimal. Kalau dia tidak berfotosintesis dengan maksimal, dari mana dia memasak makanan? Pupuk yang Bapak Ibu berikan itu harus dimasak. Bukan berarti pupuk langsung dimakan. Pupuk yang kita kasih di akar, si tanaman menyerapnya, lalu dibawa ke daun. Pupuk itu sama seperti Bapak Ibu yang bekerja mencari nafkah, lalu bawa pulang uang ke rumah ke istri. Ini, mah, uang hasil kerja keras saya. Uang itu apakah langsung kita makan uangnya? Istri ambil uang lalu digoreng, lalu direbus, dikukus. Kukus uang, lalu makan uang. Gimana? Gak mungkin kan? Uang itu dibelanjakan. Sayur, beras, telur, daging, dan lain sebagainya. Baru kita bisa makan. Nah, begitu. Pupuk pun sama. Pupuk itu uang. Setelah itu dibawa ke daun, daun masak. Seperti itu ya. Dia ubah dulu menjadi makanan, baru dimakan tanaman. Nah, gimana ceritanya kalau kanopi daun jagung menutupi daun atau teduhan dari cabai? Dia tidak bisa memasak. Kalau dia tidak masak, dapur tidak menyala, terus mau makan apa? Orang nggak masak hari ini mau makan apa? Kan gitu. Akhirnya pertumbuhannya stunting atau stagnan atau kerdil. Nah, jadi solusinya bagaimana? Sudah terlanjur Pak. Solusinya Bapak potong daun-daun yang pruning, daun-daun yang sudah tua, sudah kuning, yang masih menempel di situ. Atau Pak, ini saya sudah bersihkan, sudah lumayan. Matahari sudah lumayan masuk. Tetapi untuk daun-daun di atas ini masih banyak. Bapak pilih sortir. Mana yang terlalu rapat, digunting saja, dipotong saja. Kalau terlalu rapat jaraknya, ya ruasnya itu terlalu rapat, gunting saja. Tidak masalah. Seperti itu ya. Supaya dapat lebih banyak asupan matahari. Yang kedua, jarak tanam dengan jarak segitu, peluang kompetisi nutrisi itu terlalu besar. Jagung itu berbeda makannya. Bapak Ibu bagaimana? Pelihara sapi sama kelinci satu kandang. Gimana tuh? Sapi sama kelinci dipelihara satu kandang, terus dikasih rumput. Mana yang makan duluan? Sapi habisin duluan itu rumput. Si kelinci baru ngunyah satu dua helai udah habis rumputnya. Ya iya, karena satu rakus, satunya kalah bersaing. Pupuk yang diberikan didominasi oleh jagung, NPK khususnya. Jagung itu kalau dia NPK, dia itu rakusnya bukan main. Sama dengan cabai kalau lihat NPK, rakusnya juga bukan main. Masalahnya mulut jagung lebih besar dari mulut cabai. Akhirnya cabai kalah, matahari udah kalah, nutrisi kalah, apalagi air. Bayangin, matahari kalah, pupuk udah kalah bersaing dengan jagung. Sekarang air lagi. Jagung itu rakus banget sama air. Begitu ya, makanya jagung itu ditanam di musim hujan. Begitu ya, nggak ada orang tanam jagung di musim kemarau. Kalaupun ada jagung di musim kemarau, harganya pasti tidak normal. Harganya pasti mahal ya, karena airnya banyak gitu ya. Kalah matahari, kalah air, kalah nutrisi. Nah, supaya apa dia tidak kalah seperti itu, tapi tumpang sari tetap jalan? Ya jarak 50 cm tadi. Seperti itu ya, kompetisi matahari nggak ada, dia tetap dapat matahari. Kompetisi nutrisi juga nggak ada, dia tetap dapat makanan. Kemudian apa istilahnya, airnya juga dia tidak berkompetisi dengan si jagung. Nah, jadi jaraknya yang pertama 50 cm, dicatat ya. Yang kedua, interval ya, waktu penanaman. Yang ideal berapa? Waktu penanaman jagung dan cabai itu kalau mau tumpang sari, idealnya pada saat jagung umurnya 20 HST. Catat ini Bapak Ibu, jangan oh gitu ya, nggak dicatat nanti lupa lagi. Jagung usia 20 HST, baru cabai itu masuk. Jadi besoknya 21 HST, cabai 1 HST. Paham ya? Jagung sudah 20 HST di lahan. Begitu besoknya 21 HST, cabai masuk 1 HST. Jadi cabai 1 HST, jagung 21 HST. Gitu ya. Jagung 21 HST dan cabai 1 HST makannya sama. Cabai ini masih vegetatif murni karena 1 HST. Sampai 30 HST nanti. Dari cabai 1 HST sampai 30 HST, 1 bulan ke depan, ya, 30 hari ke depan, dia makannya vegetatif. Oke ya, si jagung dari 20 HST, 21 HST sampai 50 HST nanti juga masih makannya vegetatif. Walaupun masih sudah transisi ya, tapi dia masih konsumsi vegetatif. Kemudian setelah 31 HST, cabai kita menuju ke 60 HST, transisi, mau berbunga. Si jagung sudah 50 menuju 80. Persiapan buah. Ya, jadi jagung sudah mulai transisi, pupuk pembesaran buah. Si cabai juga sudah siap mempersiapkan bunga. Jadi pupuknya beda tipis. Begitu cabai 60 HST sampai 95 HST sampai panen, pembesaran sampai panen, si jagung ini 80 HST sampai 100 HST atau 110 HST, ya. Jagungnya sudah menuju ke panen, si cabainya pembesaran buah mau matang. Seperti itu ya. Begitu usia jagung kita panen, si cabai tinggal menikmati semua sumber daya pupuk generatif yang dimiliki oleh jagung tadi yang tidak dimakan dia sebelum panen. Jadi kita sudah panen jagungnya, pupuk jagung masih ada, si cabai bisa makan. Begitu, dia sendiri, tidak ada kompetitor lagi. Jadi begitu aturannya. Jadi jangan tanam cabai, tanam jagung. Tunggu jagung 60, cabai masuk. Dengan tujuan agar nanti cabainya tumbuh ya 60 HST, sudah tumbuh tinggi-tingginya mau berbunga, jagungnya sudah dipanen, batang jagungnya jadi tiang turus atau jadi anjir. Kita pikirnya tiang turus, nggak pikir si tanamannya, makanya begitu ya.
Oke, itu ilmu ringan saja. Makanya tadi saya bilang, kita ini atau Anda itu kalau misalnya sudah terbiasa, Anda anggap ini barang remeh receh ini. Tapi bagi pemula ini sangat penting, ya. Ini sangat penting dan masalah luar biasa. Oke ya. Sudah mencatat tadi apa ya? Baik. Untuk fungisida dan pestisida. Fungisida dan pestisida itu apa saja yang perlu saya siapkan? Sekarang kan saya belum ada hama tuh. Bapak perlu sebenarnya begini ya. Kita pakai alternatif saja ya, Pak ya, biar lebih murah ya. Misalnya untuk basmi kutu, misalnya kalau nanti datang atau pencegahan, Bapak bisa pakai Virtaco ya, pakai Virtaco saja. Produknya seperti ini. Dia kuratif dan juga protektif ya. Kuratif dan protektif itu apa? Dia bisa membunuh, tetapi dia juga bisa menjaga. Jadi nanti Bapak bisa lakukan penanganan sebelum hamanya datang, bisa pakai Virtaco ya. Produknya seperti ini. Bapak Ibu bisa sentuh layar ini, nanti muncul produknya, bisa diklik langsung ke toko. Saya pilih yang toko paling murah ya, atau di kolom deskripsi ya. Virtaco itu sudah cukup ya untuk awal pemula ya. Kemudian kalau misalnya ulat ya, Bapak bisa pakai yang namanya Simodis dari Sigenta. Ini tahannya 21 hari karena dia sudah teknologi pelinasolin. 21 hari. Jadi saya takut nih Pak, ada ulat yang datang makan tanaman saya. Bapak semprot Simodis, maka dia bisa bertahan 1 HST sampai 21 HST. Aman. 21 hari Pak, aman 21 hari. Biar murah, biar irit ya. Pakai satu tapi harganya seratusan ribu. Tetapi kalau 20 hari sekali baru semprot, murah nggak? Ya murah. Daripada Bapak Ibu beli pestisida yang harga 20 ribu, semprot 2 hari sekali. Nggak sampai 1 minggu beli lagi kan? Ya iya, kita pikir jangka panjangnya, biar irit begitu. Kemudian fungisidanya Bapak bisa pakai Ridomil Gold, ini bisa untuk akar ya. Ini bagus untuk akar. Kemudian kalau misalnya busuk pada batang, busuk pada daun, antraknosa dan lain sebagainya, Bapak bisa pakai apa yang bagus untuk bagian atas. Amistartop boleh. Dia juga kuratif, protektif. Amistartop. Butuh ini aja, udah cukup. Untuk penanganan hama dan pembasmian hamanya. Sudah cukup ya. Kemudian yang berikut Pak Trian, mana tadi saya catat? Pak Trian punya pupuk ini. Pak Trian pakai MKP, Bapak Ibu lihat ya. Dia pakai MKP, kemudian pupuk cantik. Pak Trian juga menggunakan magnesium sulfat. Sekarang sudah kocor 2 kali. Artinya Pak Trian sudah selama 30 HST, Pak Trian kocor 2 kali, 15 hari sekali. Salah. Cabai itu dikocor tiap minggu. Seperti itu. Cabai itu usianya 90 hari saja. Jadi kalau main 1 bulan 2 kali ya berarti hanya 6 kali pemupukan. 6 kali pemupukan gimana optimal? Seperti itu ya. Nah, nanti Pak Trian kasihnya per minggu pupuk itu. Kalau kita lihat dari data yang dikasih Pak Trian, MKP itu punya 52% fosfor dan 34 kaliumnya. Kemudian pupuk cantik dia punya nitrogen 27% dan kalsiumnya 12%. Kemudian magnesium sulfat dia punya 16% magnesium dan 13% sulfur. Jadi pupuk cantik dapat N. Pupuk MKP dapat P dan K. Ya, dari cantik dan MKP saja sudah dapat NPK itu. 27, 52, 34 ya. Kemudian dari magnesium sulfat dapat magnesium dan sulfur. NPK MgS. CA-nya 12% dari pupuk cantik. Jadi sebenarnya 3 pupuk ini sudah dapat N, P, K, magnesium, sulfur, kalsium. Lengkap itu, makro primer, makro sekunder. Itu sudah dapat semua. Tetapi celakanya ketika saya mengkonversi 3 pupuk ini, ternyata hasilnya 9 nitrogen, fosfor 27, 11 kalium. Jadi 9, 17, 11. 9, 17, 11, P-nya yang besar, 17. Nitrogen 9, P17, K-nya 11. Ini pupuk transisi. Bagaimana pupuk persiapan bunga atau pupuk berbunga? Bapak kasih di pupuk pertumbuhan awal yang butuh nitrogen tinggi. Gimana tuh? Akhirnya salah. Yang makan malah si jagung, bukan si cabai. Si cabai cuma makan sedikit fosfor, sedikit kalium, dan manfaatkan sedikitnya nitrogen yang diberikan. Seperti itu ya. Kalau jagung 64 HST, dia dapat pupuk 9, 17, 11 ini, senang dia. Iya kan, sesuai dong. 64 saya siap-siap mau transisi, saya mau menuju ke panen. Iya kan, jagung manis berapa? 95 panen. Iya kan, 100 HST. Jagung pipil manis, 100 HST panen itu. Seperti itu ya. Mungkin ada yang mau tinggalkan sampai panen kering 120, 125 HST. Tapi kalau mau panen muda, mentah 90, 95 HST panen itu jagung. Seperti itu. Nah dia sudah makan itu. Si cabai bingung, ini pupuk jagung, kenapa saya ditanam di sini? Ya, gitu ya. Jadi itu rumusannya salah, nanti saya bikin rumusan yang baru. Kita langsung menghitung saja untuk Pak Trian. Ya, baik Pak Trian, untuk cabai vegetatif ya. Kita nanti carinya jangan, tadi kan 9, 17, 11. Magnesiumnya 5, sulfurnya 4, kalsiumnya 4. Untuk racikan MKP, magnesium sulfat sama pupuk cantik Pak Trian tadi, makro sekundernya bagus, 5, 4, 4. Tetapi yang celaka NPK-nya, makro primernya. Masa untuk vegetatif kita kasih kecil N 9, kemudian P-nya 17, kemudian K-nya 11, kan terbalik itu. Kita pakai N 17, P-nya 11, K-nya 6 untuk vegetatif murni ya.
Supaya nanti N-nya ini besar, P-nya sedang, K-nya kecil ya. Ini untuk pertumbuhan agresif, daun, tunas baru ya. Ini untuk pertumbuhan akar, kuat dia batangnya juga kuat. Ini untuk imun tanaman ya, supaya dia kuat dalam segi jaringannya. Oke, untuk dapat itu Pak Trian butuh pupuk apa? Pupuk NPK Profit Hijau, produknya seperti ini di layar ini. Nanti Bapak Ibu kalau kesulitan dapat pupuk ini, sentuh saja layar ini ya. Sentuh saja, atau di kolom deskripsi juga ada. Paling gampang tuh sentuh aja. Tekan saja layar ini, muncul tuh produk, klik tuh produk ya. Profit Hijau NPK yang pertama, yang kedua magnesium sulfat sudah ada ya, tetap pakai. Yang ketiga pupuk Malika. Itu harus ada ya. Pupuk Malika juga ada, nanti saya lampirkan. Kalau kita pakai Profit Hijau, kita dapat 27% nitrogen, 18% fosfor, 9% kalium. Ini rumusan 321, agresif ini. 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. 9 kali 3, 27. 9 kali 1, 9 kali 2, 9 kali 3. Jadi 321 ya. Ini rumusan bagus. Dia punya magnesium 1%, sulfur, kalsium tidak punya, dia punya trace elemen. Kita pakai 1 kilo. Untuk contoh perhitungan, kita pakai 1 kilo ya, Profit Hijau. Magnesium sulfat tidak ada yang lain, dia hanya punya magnesium 16% dan sulfur 13%. Kita pakai 500 gram ya. Malika tidak punya NPK, dia hanya punya magnesium 1%, sulfur 1% dan kalsium 87%, besar sekali. Dan juga dia punya boron 3% ya. Boron sudah dapat 3%, mikro dari Profit Hijau lengkap komplit. NPK, Mg, S, Ca, Te, boron. Kurang lengkap apa lagi? Sudah semua unsur ada di sini. Sekarang untuk perhitungannya. Jadi total pupuk Profit Hijau kita pakai 1 kilo, magnesium sulfat 500 gram, setengah kilo ya. Malika 100 gram. Jadi totalnya 1,6 kilo. Baik, kita hitung nitrogennya. Nitrogennya 17% ya. Kita dapat dari mana? 27% kandungan nitrogen pada Profit Hijau dikali dengan 1 kilo dari pupuk yang kita perlukan. Profit Hijau kan kita butuh 1 kilo ya. 27% kandungan kali beratnya 1 kilo. Dapatnya 0,27 kg. 0,27 kg ini kita bagi lagi dengan berat total pupuk dari ketiganya. Yang kita perlukan kan 1,6 kilo kan. 0,27 tadi kita bagi dengan 1,6 kilo. Dikali 100. Dapatnya 16,88%. Kita bulatkan 17 ya. 16,88 bulatkan 17. Nitrogen 17%. Fosfor 18%. Dapat dari mana? Dari Profit Hijau 18% ini. Dikali dengan 1 kg dari pupuk yang kita butuhkan, Profit Hijau 1 kg ya. 18% unsurnya dikali dengan beratnya sama dengan 0,18 kg. 0,18 kg ini kita bagi dengan berat total pupuk ketiga pupuk 1,6 kg dikali 100 sama dengan 11,25%. Kita bulatkan 11%. Untuk kalium sama 9% dari Profit Hijau kita kalikan dengan 1 kg Profit Hijau dapatnya 0,09 kg. 0,09 kg kita bagi dengan berat total ketiga pupuk 1,6 kilo dikali 100 dapatnya 5,63%, kita bulatkan menjadi 6%. Karena 5,6 kita bulatkan 6 ya. Magnesium kita dapat dari Profit Hijau ini 1%, magnesium sulfat patani 16% dan Malika 1%. Jadi magnesium kita dapat dari 3 pupuk ini ya. Kita hitung pertama dari Profit Hijau dulu. Dia kasih kita magnesium 1% ya. 1% dikali dengan 1 kilo berat Profit Hijau sama dengan 0,01 kg. Dari magnesium sulfat 16% ya. 16% dikali 0,5 kilo. Karena kita pakai cuma 0,5 kilo atau 500 gram. Dapatnya 0,08. Kemudian dari Malika juga 1%. Kita kalikan dengan berat Malika 0,1 kg atau 100 gram. Dapatnya 0,001. Kita jumlahkan. 0,01, 0,08 tambah 0,001. Dapatnya 0,091. Kita bagi dengan berat total 1,6 kilo dikali 100. Dapatlah kalsium total 5,69%. Atau kita bulatkan 6% untuk magnesium. 6% ya. Sulfur kita dapat dari 2 unsur. 2 pupuk. Magnesium sulfat 13 dan Malika 1%. 13% dikali 0,5 kg adalah 13% sulfur dari magnesium sulfat dengan dikalikan dengan berat magnesium sulfat yang kita pakai 500 gram atau 0,5 kilo. 13% kali 0,5 kilo dapatnya 0,065 kg. Kemudian kita hitung dari Malika 1% dikali dengan berat Malika 0,1 gram ya, 0,1 kilogram ya, atau 100 gram. Jadi 1% kali 0,1 kilo sama dengan 0,001. Kita jumlahkan. 0,065 tambah 0,001 dapatnya 0,066. Kita bagikan dengan berat total 1,6 kilo dikali 100 dapatnya 4,13%. Atau kita bulatkan sulfur 4%. Untuk kalsium 87% dari mana? Dari Malika. Kalsiumnya 87%. Kita kalikan 87% kandungan kalsium pada Malika dengan berat Malika 100 gram atau 0,1 kilo. 87% kali 0,1 kg dapatnya 0,087 kg. Tinggal kita bagi saja 0,087 kg dengan berat total keseluruhan 1,6 kg. Dikali 100 dapatnya 5,44%, kita bulatkan 5%. Ya. Kemudian boron 3% dari Malika, boronnya. Kita kalikan dengan berat Malika 0,1 kg atau 100 gram, dapatnya 0,003 kg. Dibagi dengan berat total 1,6 kg ketiga pupuk. Dikali dengan 100 dapatnya 0,19%, kita bulatkan 0,2%. Dapatlah angka ini. Oke ya.
Untuk pemupukan ini kita pakai 10 gram, 6 sampai 10 ya. Ini saya kasih catatan, kita boleh kasih 6 gram apabila tanah Bapak Ibu itu sudah dikasih pupuk dasar, sudah dikasih kompos, memang subur dari sananya. Memang baik tanahnya. Boleh kita kasih 6 gram per minggu per tanaman. Usia 1 sampai 30 HST, ya. Kita kasih 6 gram. Tetapi kalau di sana ternyata lahannya miskin unsur hara, di Patrian lahannya miskin sekali Pak, nggak ada unsur haranya. Bapak kasih 10 gram, ya, per tanaman per minggu. 10 gram per tanaman per minggu. Dikocor saja di musim kemarau begini, ya. 10 gram per 1 liter air artinya ya. Kemudian untuk usia 1 sampai 30 HST. Jadi 10 gram per tanaman per 1 minggu ini Bapak Trian bisa bagi ya. Ini bisa bagi. Kalau misalnya tanaman usia 0 sampai 30 ini kan tanaman kecil ya. Kalau kita kasih 1 liter kebanyakan, kita bisa bagi 4. Ya, kita bisa bagi 4. Jadi 10 gram ini dilarutkan dalam 1 liter air, 1 liter air, lalu bisa dibagi 4 tanaman. Jadi satu tanaman dapat 250 ml. Ya, kalau tanaman sedang misalnya agak besar, kita bisa bagi ke 3 tanaman. Ya, jadi satu tanaman dapat 330 mililiter. Ya, ini tinggal dibagi saja. Jangan 1 liter dituang pada cabai yang kecil, hangus dia. Ya, oke, itu yang pertama untuk pupuk vegetatif. Kemudian yang kedua pupuk untuk transisi ya, untuk transisi. Pupuk transisi ini nih grade-nya kita ganti ya, grade fertilizernya. Bukan N lagi yang besar, tetapi N-nya kecil 4, P-nya 17 pindah ke P ini. P-nya 17, kemudian K-nya 24. Seperti itu ya, transisi menuju ke generatif murni ya. Magnesium 5, sulfur 4, kalsium 5. Sama, mikronya 0,05 dari TE ini. Kemudian boronnya kita pakai 0,2% ya. Pupuk apa yang kita perlukan? Yang pertama, untuk pupuk magnesium sulfat dan malika tetap dipakai ya. Profit hijau saja yang kita ganti menjadi profit maxi. Ya, produknya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa sentuh saja layar ini. Klik produknya, itu yang paling murah. Kalau misalnya tidak ada ya. Kalau ada di toko pertanian beli aja di situ. Ini profit maxi ini nitrogennya 6%, fosfornya 27%, kaliumnya 38%, plus trace element. Ya, jadi ini besarnya di kalium. Fosfornya lumayan besar juga, tetapi kalium lebih besar. Nitrogennya kecil sekali. Untuk stop daun, ya, daun berhenti. Oke, kita pakai 1 kilo juga. Kemudian magnesium sulfat kita pakai 500 gram. Sama, malika kita pakai 100 gram juga. Totalnya masih 1,6 untuk transisi. Cara perhitungannya sama seperti video tadi ya, yang pertama ya. Bapak bisa putar kembali videonya untuk rumusan ini ya, racikan ini. Tetap pakainya juga sama, kebutuhannya sama, tapi dosisnya kita naikkan 20 gram per tanaman ya, per minggu ya. Nanti disesuaikan. Kalau misalnya 1 liter per 20 gram ini kebanyakan untuk satu tanaman, bisa dibagi 2. 500 ml. Jadi 20 gram per 2 tanaman. Tinggal disesuaikan saja ya. Kalau tanamannya sudah terlanjur besar, Pak, 500 ml setengah liter itu kayaknya kurang deh, Pak. Nah, soalnya ini hanya sebagian saja, boleh pakai 1 liter. Jadi disesuaikan dengan lahan ya. Oke, kemudian kalau mau naikin lagi, Pak, saya mau naikin lagi, jadi kaliumnya lebih tinggi lagi untuk pembesaran buah, pematangan buah, boleh. Nanti Bapak bisa tambahkan KCL ya. Pupuk KCL bisa ditambahkan sekitar 300 gram. Jadi pupuk yang Bapak siapkan itu 1,6 kilo untuk transisi sampai usia 60 HST ya. Untuk sampai 60 HST ini, 30 sampai 60 HST. Kemudian dari 61 sampai 90 HST sampai panen nanti, Bapak kalau mau naikin lagi kaliumnya, kalau mau naikin ya, tinggal ditambahkan dengan KCL atau MOP 300 gram. Jadi totalnya 1,9 kilogram pupuknya ya. Oke ya Pak Trian ya. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya kurang lebih seperti itu. Sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin berlangganan, silakan hubungi admin. Nomor WA-nya ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Murah meriah saja untuk peracikan, untuk bimbingan dan lain sebagainya. Dan saya akan menjelaskan seperti ini. Sampai jumpa dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.